kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM ya, yang mana di setiap hari Selasa kami selalu menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut tentunya ya. Dan saat ini kita sudah kedatangan owner Galina Heiwa, yaitu Ibu Hanik Timur Permata ya kan. Nah, jadi beliau ini nantinya akan menjelaskan ya rekan dengar produk-produk yang saat ini sudah diolah gitu ya dan juga sudah terpampang di studio Radio Tuntumarang FM di kesempatan pagi hari ini. Dan juga kami di hari ini live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz ya. Oke, mungkin langsung saja rekan dengar karena waktu yang terus berjalan. Mungkin halo, assalamualaikum Ibu Hanik apa Ibu siapa nih namanya Bu? Ibu Hanik aja. Ibu Hanik ya nama panggilannya ya. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah dan baik sehat ya. Oke, mungkin kita langsung saja nih Bu, boleh diperkenalkan gitu kan ya, produk-produk yang diolah Galina Heiwa ya. Nah, apa aja sih gitu kan? Ini bergerak di bidang apa sih? Boleh dijelasin dulu Bu, di awal perjumpaan kita di hari ini? Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ucapkan terima kasih. Hari Mhm. ini kami diperkenankan untuk di Radio Tuntung Pandang. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. juga dari rekomendasi dari Disnakerin Iya, Kabupaten Tanah disnakerin. Laut. Heeh. Nah, kami brand Galina Hewa, alhamdulillah udah berdiri mulai tahun 2018. 2018. Awalnya kami bergerak di bidang ini aja untuk kain sasirangan waktu Oke. itu. Heeh. Berkembang, alhamdulillah kami mulai ke pakaian jadi, yaitu lebih ke modest fashion, Iya. yaitu baju muslim. Di situ nanti ada turunannya, mulai dari kaos, ada topi, sasirangan. Dan kami alhamdulillah ada pembinaan juga dari provinsi, Oh, yaitu provinsi ya? dari Bank Indonesia juga. Alhamdulillah kami lulus kurasi di tahun Alhamdulillah. 2023. Jadi Kurasi ya. ya alhamdulillah. Jadi disitulah intinya stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Laut pun mendukung kami. Alhamdulillah. Sangat mendukung sehingga bisa memberikan ini ya Kontribusi ya Iya, betul. untuk wilayah kita Bu ya. Siap. Oke, itu tadi ya rekan dengar, saat ini beliau bergerak di bidang sasirangan ya, tapi di dulunya gitu ya Bu ya, di tahun 2018 sampai dengan sekarang di tahun 2024, sudah terus berjalan gitu kan, sampai ke pakaian jadi intinya gitu ya. Tadi ada baju muslim, kaos, sasirangan ya kan, dan juga yang lain-lainnya yang sudah disebutkan oleh Ibu Hanik tadi ya rekan dengar ya. Oke, ini tentunya ini peran juga dari para pemerintah ya kan, itu baik daerah, provinsi tadi yang saya dengar ya, ada juga dari bank tadi ya, dan juga yang lainnya yang terus mensupport nih para IKM yang ada di Banua kita lah, Banua Kalimantan Selatan terutama di Tanah Laut itu sendiri. Nah Bu, kalau boleh tahu ini nih adakah sudah Ibu ini semacam keahlian gitu ya dalam mengolah semua yang sudah dibikin ini dulu gitu. Nah, apakah sudah ada basicnya nih? Oh, saya ini penjahit dulu, ada suka dengan seni ini gitu. Nah, itu boleh diceritain dulu Bu. Siap. Kalau kita flashback ke belakang Iya. ya, basic saya sebenarnya bukan di ini ya. Dulu saya sempat jadi teacher English teacher di Sungai Danau. Wah, jauh juga Habis ya. itu alhamdulillah di Asam-Asam kebetulan berkecimpung di BUMDes. BUMDes, Disitulah iya. kita memberdayakan masyarakat, di mana kita itu mau tidak mau sebagai kepala unit usaha ini harus berkecimpung untuk membangun ini ya, unit-unit usaha yang ada. Kebetulan waktu itu adalah di Sasirangan. Sasirangan. Dan untuk saat ini saya sendiri dibantu dengan putri saya yang pertama. Kebetulan dia di jurusan tata busana. Sambil mengambil ini untuk les luar, yaitu di fashion design. Fashion design ya. Wah, ini kayaknya bisnis keluarga ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah ya kan. Jadi sudah ada anak yang ikut terlibat juga ya, membantu ibunya, itu luar biasa rekan dengar ya. Karena memang jarang loh Bu, ada anak yang mau ibaratnya membantu lah gitu kan ya, sampai ke dalam-dalamnya gitu kan ya. Karena kan biasanya bantu ya sekedar bantu aja gitu kan ya. Dan inilah yang menjadi kesenangan dia nantinya gitu kan, sampai anak ibunya juga ikut di tata busana tadi. Nah, alhamdulillahnya dari situ ya rekan dengar ya. Awal mulanya flashback belakangnya beliau bergerak di BUMDes gitu kan, dan alhamdulillahnya BUMDes itu bergerak bidang sasirangan gitu ya.
Bu, kalau di tempat Pian ini kenapa sih namanya Galina Hewa? Nah, ini nih Siap. saya memang apakah nama anak atau apakah ada filosofinya gitu? Alhamdulillah itu nama anak saya yang pertama. Oke, oh Kami yang tadi ambil ya. ya yang depan aja Heeh, Galina Hewa Rohman Putri. heeh, Kami dua suku kata Galina oke, Hewa heeh, itu mempunyai filosofi tersendiri oke. yaitu penyayang pembawa kedamaian dalam Woi, arti bahwa produk kita next Insya heeh, Allah siapapun penyayang, konsumen kami yang memakai itu heeh. nyaman, comfortable dan elegan. Gitu sih. Wih, ya saya lihat di sini elegan ya rekan-rekan ya. Apalagi kalau yang bawa ini nih kayaknya anak-anak muda gitu Bu ya. Siap. Fashionnya enak banget nih rekan-rekan ya. Iya. Kalau dipakai di kita-kita semua nih kayak peri ya gitu ya. Amin. Siap, Kita siap. kan biasanya ya kalau fashion ini kayaknya modern banget nih di tempat ibunya gitu kan ya. Nah, di sini sudah kalian bisa lihat di situ ada kaos ya, ada kainnya ya Bu ya, Iya, kain sasirangannya, ada juga betul. topinya, ada jilbabnya. Pokoknya lengkap deh ya kayaknya ya di tempatnya Ibu Hanik ya di Galina Heiwa ini rekan-rekan. Boleh diceritain lagi nih Bu, produknya ada apa aja yang selain saya sebutin tadi Bu? Apakah Oke. selain ini ada lagi di tempat Ibu? Ada, alhamdulillah untuk strap sendiri atau jilbab kami Heeh. semuanya ini memakai pewarna alam, Mas. Yang Iya, lagi kami kembangkan untuk brown color-nya ini kita memakai ulin, serbuk ulin. serbuk ulin ya. Jadi banyaknya kita lihat nih di daerah Kabupaten Tanah Laut, serbuk-serbuk itu limbah ya kalau Iya. dilihat. Nah, itu bisa diolah jadi pewarna. Nah, Nah, heeh. pewarna, kenapa sih kita nggak mencoba sesuatu yang baru? Mhm. Inovasi itu penting. Iya, Inovasi itu penting, kalau kita mau berkembang kita harus berinovasi. Dan berinovasi. untuk produk Galina Hewa sendiri itu Mhm. ada modest fashion. Modest fashion itu baju jadi itu one Baju set. jadi one set. One set itu ada eco print sendiri, yaitu ada eco print. Eco Mhm. print tuh Mhm. kebetulan kami mengambil dari untuk storytellingnya itu sendiri Mhm. dari terinspirasi dari Pantai Batakan. Pantai Batakan Iya, ya. di sana banyaknya pohon cemara. Iya, betul betul. Kenapa tidak Heeh. kita istilah Aplikasikan manfaatkan ya, ya, manfaatkan ya. diaplikasikan ke Iya. kain, di kain kita langsung jadi baju jadi, Mas. Oke. Ini yang Gitu. menjadi ciri khasnya di tempat Ibu Hanik ya. Yang biasanya kan orang itu biasanya make daun-daun yang lain lah Bu ya. Iya, Jarang daun-daun yang Ibu sebutin tadi itu jarang iya, memang gitu kan ya. Tapi kalau di tempatnya Ibu itu memakai daun itu rekan dengar ya. Itu iya, yang menjadi ciri khas dan juga perbedaan lah dari kawan-kawan yang ada di tanah laut itu sendiri ya Bu ya. siap, siap. Nah, bukan hanya sekedar mengolah dan mengolah saja, tetapi ada Iya, juga ciri khasnya masing-masing. Jadi kita ini di tempatnya Ibu Hanik ini sudah tahu nih, wah di tempat Ibu Hanik hmm, ini memakai daun ini gitu kan ya. siap. Dan juga pewarnaannya juga alami, yaitu tadi ada serbuk ulin ya kan. Iya, Yang kita tahu bersama rekan dengar di tanah laut ini sudah memakai itu semua kayaknya ya, tapi masih ada beberapa yang belum gitu ya Bu ya. iya. Nah, apalagi ada yang jual malah sudah gitu kan yang serbuk-serbuknya Iya itu kan. dijual. Iya Kalau di kan Bu ya? Banjarmasin itu udah dijual, Yang Mas. sudah dijual Iya. kan? Nah, Dan sebagian, alhamdulillah teman-teman yang di Jawa mhm. kemarin udah ini ada request ke kami, Oh request ya? bisakah dikirim? Wah ini Seperti jadi serbuknya aja. serbuknya aja Iya, gitu kan karena ya? mereka pasti lihat loh ini sorry ya kalau di Mhm, tekstil mhm, itu namanya tanin. Tanin mhm, itu sesuatu yang bisa mengeluarkan zat warna, mhm. warna alam. Nah, mereka ini udah malah yang di luar sana itu udah Eh, peka gitu loh, Mas. buka ya. Iya. Buka duluan nih. Wah, di sana sudah Nah, gini nih, bisa kita contoh lagi nih iya ya, kita pakai makanya. aja. Wah, nah ini Dan nih masih mantap. banyak nih di sekitar kita yang bisa kita ekspor itu masih banyak Masih banyak ya sebenarnya. Bu ya. Ini Iya. masih jadi PR-PR banget nih buat para Siap. pengrajin sebenarnya ya Betul. Bu ya. Banyak senior-senior Banyak sini ya. kok. Nah, Rajin ya udah. itu tadi aja ulin aja bisa gitu ya. Nah, Iya, itu insya yang Allah. terpikir jadi ulin itu saja Pri, belum dapat nih Bu kenapa jadi makai ulin itu belum dapat sisi definisinya apa gitu kan ya. Iya, siap. Tapi alhamdulillahnya jadi sebuah karya yang seperti ini, sebuah produk seperti ini, alhamdulillah banget nih rekan dengar ini dapat menjadi koleksi yang bagus buat kita yang ada di Banua Siap. Kalimantan Selatan ya Bu ya. Nah, yang tidak kalah nih sama orang-orang yang di luar sana gitu kan ya, yang Betul. sudah duluan walaupun dia di sana bukan sasirangan batik ya, Iya, tapi batik. kita di sini bergerak di bidang sasirangan yang tidak kalah dengan batik itu tadi. Nah, itu. Bu, kalau proses pembuatannya ini seperti apa nih di tempat Ibu? Tadi kan ini kayaknya saya dengar berdua aja nih sama putrinya. Itu gimana, Bu? Siap.
Nah, untuk proses pembuatan kain itu sendiri, itu pengerjaannya di tempat kami, dan alhamdulillah kita kolaborasi, Mas. Kolaborasi. Di sini kita itu ada pengrajin, dan mereka juga punya nih ibu-ibu yang di sekitar kita yang kita perlu berdayakan. Dalam ini diberdayakan itu mereka dikasih untuk mulai celucur, mulai kita motif, habis itu kita juga alhamdulillah sudah ada manpower di tempat kami itu dari lulusan SMK Negeri 1 Plehari. Dan kebetulan beberapa alhamdulillah sih. Alhamdulillah beberapa kali event kita juga melibatkan dari The Fashion ya namanya kalau di SMK Negeri 1 Plehari itu The Fashion. Mereka luar biasa. Anak-anak sekarang itu kreativitasnya tinggi. Jadi kayak kita ini mohon maaf ya, kita bukannya tua enggak ya. Kita yang udah tapi kita masih berinovasi loh, belum loh ya, belum tua banget. Ayo kita rekrut mereka. Jadi di pembuatan kita libatkan di pembuatan kain, di pewarnaan segala macam, itu semuanya kita harus perlu kolaborasi. Ya karena memang anak muda ini Bu, bukan hanya dia ikut andil aja gitu kan ya, kita memberikan ilmu, tapi mereka itu setidaknya juga memberikan promosi kepada orang-orang di sana bahwa nih kita ini memakai produk ini loh. Nah secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan lewat mereka gitu kan ya, melalui media sosial. Karena kita tahu kan Bu ya, karena media sosial anak muda ini kan kayaknya lebih banyak followersnya daripada kita semua yang ada di sini. Biasanya kadang seperti itu. Nah, lebih cepat ya. Ya, lebih cepat ke orang-orang yang ada di luaran sana gitu kan ya. Nah, apalagi ya tadi ada manpowernya. Wah, jadi kayak semacam apa ya? Manpower ini kayak semacam apa ya, Bu? Karyawan lah gitu ya. Ya seperti itulah karyawan gitu kan ya yang bergerak di bidang fashionnya gitu ya, yang memperkenalkan bahwa inilah produknya dari Ibu Hanik di Galina Hewa, rekan dengar ya. Bu, tadi itu kolaborasi ya, kolaborasinya ini sama pengrajin yang ada di desa mana sih sebenarnya kalau boleh tahu? Alhamdulillah kebetulan kita ada senior kita nih ya yang udah lama di tanah laut, dalam arti mereka udah lama berkecimpung di Sasirangan. Alhamdulillah saya ada di ini untuk teman-teman di Bunga Sasirangan. Bunga Sasirangan. Bunga Sasirangan ada di KMSE itu di Martada Baru dan ada juga Karya Mandiri Sasirangan. Jadi bergerak di bidang Sasirangan semua nih kolaborasinya ya. Karena memang sekarang ini zamannya kolaborasi lah rekan dengar ya, bukan hanya kompetisi ya. Kalau dulu kompetisi gitu kan, tapi sekarang kolaborasi. Nah, jadi kita itu saling support lah gitu kan ibaratnya. Kalau saling kolaborasi ini ya Bu ya. Memang itu harus itu memang di tahun-tahun ini gitu kan ya. Karena gini contohnya kalau kita kebanyakan pesanan kita bisa memberikan pesanan orang itu kepada kawan kita. Nah, itu berkat dari kolaborasi itu tadi. Nah, jadi penyamaan persepsi lah gitu kan ya. Dalam mengolah Sasirangan ini. Nah, jadi satu kurang lebihnya sama aja rekan dengar ya. Sasirangan yang ada di tanah laut ini caranya pun sama. Cuman dari segi motifnya mungkin yang lain gitu ya Bu ya. Iya. Betul. Nah, itu ya. Motif aja yang membedakan. Iya, motif aja. Karena masing-masing istilahnya brand itu harus punya identify sendiri, punya identitas sendiri. Kalau bisa ketika pakai brand ini motifnya inilah. Jadi punya ciri khas. Ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kita kalau beli punyanya Ibu Hanik, wah ini punyanya Ibu Hanik nih. Nah, kalau kita belinya motifnya ini, ini nih kayaknya punya Karya Mandiri nih. Nah, itu sudah tahu kalau harga dengar ya. Ciri khasnya masing-masing itu ada ya. Bu, dalam prosesnya ini apakah memang nunggu pesanan orang dulu gitu kan? Apakah sudah siap nih? Saya sudah ada target nih seminggu ini bikinnya segini gitu. Siap. Alhamdulillah di kami sendiri karena kita selain kain ya, kita produk jadi kita ada collection Mas. Collection. Jadi koleksinya itu kita ada per 3 bulan. 3 bulan. Ya, karena kebetulan kan yang desain ini anak saya sendiri, jadi kita harus mengeluarkan koleksi dan alhamdulillah yang untuk menyambut Lebaran pun kami udah siap. Tapi dengan bahan berbeda. Jadi di kami selalu ini sih coba
kita nggak harus pakai katun saja, nggak harus pakai linen, tapi kita pakai rayon, pakai bahan nanti dari kaos, yaitu namanya istilahnya ada interlock dan segala macam. Oh banyak nih ya. Memang beda. Jadi itu nanti jadi satu kesatuan baju one set. Ada outer. Ini bocoran sedikit ya, karena belum saya launching. Jadi kita ada satu belum set. di launching ya Bu ya? Iya, ini masih produksi. Alhamdulillah. Jadi itu ada satu set. Satu set nanti baju muslim. Ya itu ada inner, ada outernya. Nanti sama sekalian nih. Ada kerudungnya. Nah ini pas nih bagi perempuan-perempuan ya yang nantinya mau dipakai hari raya ya. Iya insya Allah. Nah jadi Bu Hanik nih sudah ancang-ancang nih dengar dari sekarang nih ya, sudah bikin polanya Bu, bikin gambarannya sama si mbaknya yang di rumah gitu kan ya. Untuk bikin one set ini tadi ya. Nah jadi buat kalian semua yang mungkin penasaran nanti kepoin aja di Instagramnya ada kan Bu ya nanti ya Bu ya? Alhamdulillah ada. Ada, nanti kepoin aja tuh nantinya nanti ada launching ya. Nih bocorannya nih Bu, launchingnya kapan nih? Apakah bulan Februari ini karena memang bukan ya, Maret ya kita puasa ya? Tapi kita di Februari. Sekitar akhir Februari kita udah launching Mas, karena permintaan dari luar daerah. Mereka memerlukan baju yang ini ya, baju jadi. Kebetulan untuk ke Jakarta sama Bandung. Jakarta sama Bandung ya. Jadi Februari ini nih rekan dengar ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin penasaran seperti apa gitu kan bentukannya, kalian bisa Februari itu kepoin aja Instagramnya. Instagram kan Bu ya nantinya akan di Instagram. Ada website, ada Instagram. Website juga ya. Mantap. Ini baru tahu nih Bu, saya nih. Jadi ada website, nanti kita akan bahas kurang lebihnya nanti ya. Kita ke proses pembuatannya ini. Tadi one set ya Bu ya, interlock dan juga yang lain-lainnya. Nah ini itu juga sesuai permintaan dari luar daerah. Berarti ini pengirimannya sudah go nasional lah gitu ya, go daerah ya Bu ya. Ini selama ini kurang lebihnya sudah dipasarkan kemana aja sih sebenarnya Bu produk dari Galina Hewa ini? Nah, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Bandung dan Jakarta sampai Sukabumi. Wah banyak nih di Jawa ya. Ini sebenarnya ada semacam reseller gitu kah? Atau sesuai pesanan ada di sana Bu? Sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Kan ada ininya marketplace-nya juga. Marketplace. Wah mantep lagi nih. Kayak di kayak Shopee. di Shopee ya. Ya nggak apa-apa Bu. Kita ini kan semacam promosi gitu ya. Jadi kita tahu nih bahwa di Shopee juga ada produknya Galina Hewa rekan dengar. Nah, jadi sekarang pun di sana kalian yang berada di luaran sana kalau mau beli ya kawa aja gitu kan sebenarnya seperti itu ya. Bu, kalau dijualnya berapaan Bu harganya Bu kalau di tempat pian semacam kayak kaos, kain, si topi, kerudung ya, dan juga yang one setnya ini nanti berapa nih perkiraan? Siap. Untuk range harga itu dari kayak topi aja kita mulai dari harga 200.000. Terus untuk kain karena kita pakai warna alam itu ada sesuai ukuran nanti ya Mas ya. Sesuai kain. Ukuran untuk 2 meter itu kita di 350.000. 2 meter 300. Iya, 350.000 itu nanti ada juga sesuai bahan juga beda-beda. Nah, untuk yang kaos itu masih di 200 sampai 300. 200 untuk sampai 300. Kemeja yaitu kemeja koko kita masih di harga 300. Tapi untuk yang one set itu tergantung nanti layarnya ada berapa dia pakai kedetailannya. Tapi yang terakhir kami jual itu di harga 2.250.000. 2.250.000. Nah ini yang sudah paling lengkap ya. Nah karena memang harga ini sesuai dengan kesulitannya rekan-rekan ya. Nah seperti apa kesulitannya, seperti itulah harganya gitu ya Bu ya. Jadi kemeja sasirangan juga Bu atau Ecoprint ya? Model koko. Model koko ya. Cuman hari ini tadi nggak saya bawa. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang penting kita sudah ada semacam gambaran lah bahwa kemeja itu Ecoprint ya. Ya, jadi buat kalian semua nih yang mau berbeda gitu kan ya, boleh pesan sama ibunya ya. Jadi topi ini ya Bu ya, harganya 200.000. Kain itu per 350.000 per 2 meter. Nah, jadi kalau kalian lebih bisa aja harganya bertambah ya. Tapi kalau kalian banyakan nih, kayaknya perempuan banyakan biasanya ya. Itu bisa
diskon lah juga sama ibunya ya, nego-nego lah gitu ya, mohon diskon ya, nego-nego sama ibunya gitu kan ya. Alhamdulillah kami juga ini Mas, apa istilahnya beberapa itu ada schedule untuk diskon. Jadi nanti kita ada misal gratis ongkir kalau itu untuk di luar pulau, terus nanti ada event-event tertentu kita pun juga untuk namanya kita Galina Lovers ya, untuk ininya menyebut konsumen kita itu kita kasih diskon juga. Kalau pengambilannya dia jumlahnya banyak. Kita diskon. Nah, seperti itu ya rekening. Kalau ada event-event tertentu langsung aja tuh serbu ya kan ya. Kalau ibunya juga live TikTok ya kan ya. Enggak ya Bu ya? Live IG. Live IG ya. Kalau TikTok ini paling video ya. Pakai video aja. Nah, jadi ibunya juga mengedepankan media sosial rekening untuk promosi ya Bu ya. Bu, apa sih nama Instagramnya Bu dan nomor HP yang bisa dihubungi nih kalau ibaratnya Peri mau pesan sama ibu itu berapa nomornya? Kalau di WhatsApp itu sendiri di 0821 524 746 02 0821 02. 0847 4602. IG-nya apa Bu? Di IG-nya Galina Hewa Official. Galina Hewa Official. Oke. Terus website itu galinahewa.com. Websitenya ada juga nih rekening ya. Nah, di situ ada galerinya semacamnya ya. Jadi lengkap di website ini. Galina apa tadi Bu? Galina.com ya? Galina.com. Galinahewa.com. Galinahewa.com. Nah, ini sangat-sangat mantap nih kalau sudah ada website, Instagram gitu kan ya. Ini sangat-sangat bagus nih Bu ya untuk penjualan ya, untuk lebih jauh lagi gitu. Nanti ya. Di Google searching aja Galina Hewa itu udah muncul banyak. Sudah muncul ada Google Map ada juga. Google Map bisnisnya ada dan di situ kami alhamdulillah Mas ada juga di websitenya KKI, Karya Kreatif Indonesia. Apa itu Bu? Itu semacam untuk UMKM juga, pemasaran UMKM. Itu ada event pertahunan. Kebetulan alhamdulillah kemarin tahun 2023 kami ikut di situ, jadi masuklah di situ produk kami. Alhamdulillah. Jadi kita searching Galina Hewa itu muncul KKI, muncul website juga dan muncul Google Maps di situ. Nah, jadi lengkap ya rekan-rekan kalau kalian buka websitenya ya. Di situ ada kayak yang Ibu sebutnya tadi ya kan, kalau kalian mau beli ada di situ ya galerinya ya, maksudnya galerinya pokoknya lengkap lah, di desain secara langsung sama Ibu Hanik di situ supaya ini nih bisa mempermudah kalian dalam pembelian rekening ya. Jadi di situ ordernya berapa bisa kelihatan ya sama Ibu Haniknya gitu langsung ya. Jadi kalau kalian mau pilih desain ini ya geser-geser aja di situ pasti ada ya. Kalau kalian nggak buka Instagram tapi buka website bisa langsung ya. Cari aja galinahewa.com tadi. Atau Galina Hewa aja sudah ketemu di situ ya. Saya Maps ya dan juga yang lainnya. Shopee-nya tadi apa Bu namanya Bu? Shopee-nya masih ID Hanik Timur. ID Hanik Timur ya. Oke, ini sangat penting nih kita sampaikan ya kepada masyarakat ya supaya tahu nih. Ya sekali lagi rekan-rekan Peri sampaikan ke kalian semua, silakan yang mau beli ya di 0821 5247 4602 untuk Instagramnya Galina Hewa Official ya, dan websitenya galinahewa.com ya, dan Shopee-nya ID Hanik Timur ya di situ ya rekan-rekan ya. Kalau kalian mau mengkepoin ya secara langsung. Bukan secara langsung, secara dunia maya gitu kan ya, digital. Untuk produk-produk yang dibawa oleh Ibu Hanik di kesempatan pagi hari ini di Radio Tuntun Pandang ya. Dan di situ ada event-event juga eventnya. Event-event itu situ lengkap ya, kalau mau kepoin juga bisa. Dalam arti bukan ini untuk menstimulan teman-teman yang lain bahwa jangan takut kita untuk bergerak keluar. Iya, betul. Dalam arti bahwa kita jangan stuck di kabupaten Tanah Laut sini-sini aja gitu ya Bu ya. Kita harus keluar juga gitu ya. Kita harus explore lah di luar. Bahwa kita tidak kalah kok. Tidak kalah. Tidak kalah. Ketika kita bawa itu Sasirangan, tapi ya itu tadi pesan ke teman-teman. Harus ini sih kita lihat segmen pasar di sana seperti apa, kita pelajari, riset dulu. Harus belajar. Ya, riset dulu, kita riset
baru kita bikin produk kita bawa ke sana. Oh gitu ya rekan dengar. Jadi kita harus mengetahui juga pasarnya apa di situ ya Bu ya. Iya. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu pasar, kita ya langsung aja gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus tahu pasarnya apa di sana gitu kan ya. Nah jadi jangan sembarangan juga sih sebenarnya ya kan Bu ya. Iya. Nah inilah kita perlunya kolaborasi juga sebenarnya rekan dengar ya di antara kawan-kawan IKM supaya lebih enak bertanya itu sama kawan-kawan yang sudah go nasional ya kan, yang sudah mengikuti sebuah event-event seperti inilah gitu kan ya, untuk mengangkat sebuah produk kita di nasional lah setidaknya gitu ya Bu ya. Nah seperti itu. Kadang kan pameran-pameran gitu kan selalu diikutkan juga ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin yang Tala Expo. Nah Tala Expo ya. Kita bajunya ada dibeli sama Ibu PJ. Wah mantap yang nih. outer kami yang warna ini biru ini pakai warna alam indigo ya. Kemarin beliau juga pakai alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau untuk event di luar, kita mewakili regional Kalimantan di Jakarta Muslim Fashion Week, untuk MF yaitu Indonesia International Modest Festival. Itu acara semacam model gitu kan Bu? Atau semacam kayak apa? Fashion show. Fashion show, Fashion show itu kita itu kemarin seleksi lah ya bahasanya, diseleksi itu di tahun 2023, tapi untuk agenda di 2024. Acara itu di Oktober 2023. 23 kemarin ya. Tapi berjalan untuk 2024 Mas. Apa sih plusnya nanti kalau kita ikut-ikut seperti itu? Untuk JMFW itu sendiri saya ini Mas, untuk e-directory yaitu katalog yang digital itu dipasarkan ke luar negeri selama 1 tahun. Wah, mantapnya di situ ya Bu ya. Jadi anunya apa ya semacam benefitnya gitu ya. Nah jadi ikuti acara itu sebenarnya. Jadi teman-teman jangan takut ikut. Ini nanti tahun 2024 juga ada lagi. Ada lagi. Nanti itu untuk tahun 2025 berjalan. Jadi 1 tahun ini untuk 2024 ya. Iya, jadi pelaksanaan di akhir tahun. Akhir tahun. Ya, akhir tahun fashion show dari kemarin yang itu alhamdulillah yang sampai ke sana, dan bagi kami, saya yang dari tanah laut nih, itu sangat luar biasa loh Bu. Iya itu saya satu parade dengan desainer terkenal Ibu Gunawan waktu itu. Mantap, apalagi sampai ketemu yang itu tadi gitu kan ya. Alhamdulillah banget, itu pengalaman yang luar biasa Bu ya. Karena memang kita jarang-jarang loh ada yang seperti itu gitu ya, orang tanah laut ya, tiba-tiba ada di sana itu, wah syukur alhamdulillah banget gitu ya. Itu pengalaman yang luar biasa bagi produk kita nih, apa nih yang menjadi kekurangan kita sudah tahu di situnya ya Bu ya. Dan nantinya akan kita cari tahu dan kita akan tampilkan lagi di tahun 2024 ini. Sepertinya seperti itu ya Bu ya. Dan kita sudah ketemu kawan-kawan yang ada di sana, setidaknya kita tahu nih, oh seperti ini gitu kan ya, dan kita tahu bisa tanya-tanya seperti itu ya Bu ya. Nah itu pengalamannya Ibu Hanik ya rekan-rekan dalam ikuti semacam fashion show gitu kan ya, dan juga itu membawa anak-anak muda juga kan Bu ya dari tanah laut ya. Alhamdulillah, dan saya berdua dengan anak saya sendiri karena waktu itu kita mandiri, bergerak sendiri ya, kita berangkat ke sana karena di akhir tahun waktu itu, jadi kita kolaborasi, ada mentornya. Itu di sana kita inkubasi 2 bulan. Wah lumayan juga ya. Iya itu kita seperti belajar, yaitu dari desainer terkenal yang di sana kita diajari Mas, mulai dari nol. Mulai dari desain, mulai dari pemilihan kain juga kami diajari. Wah, berarti bukan hanya ikut sebagai orang yang ikut memperkenalkan, coba kita juga belajar di sana semua. Gitu ya. Wah, ini nih mantap nih rekan-rekan ya. Jadi sisi positifnya bagus banget nih, banyak yang kita dapatkan di situ ya, bukan hanya sekedar semacam menjual anunya inilah gitu ya, semacam motif kita gitu kan, punya kita, tetapi kita juga belajar cara memilih kain yang bagus gitu kan ya, memilih yang lain lah pokoknya gitu kan. Itu yang kita tidak dapatkan di sini ya kan, kita dapatkan di sana tadi. Nah itu ya rekan-rekan ya, dan alhamdulillahnya itu sudah diterapkan juga ya Bu ya sekarang ya di Galina Hewa ini gitu kan ya, dan insya Allah tahun ini juga akan ikut kembali. Dan kalau tahun ini mungkin enggak, karena ada program lain. Program lain. Di Desember kemarin saya lolos, alhamdulillah lagi nih, lolos lagi nih. Saya lolos industri kreatif syariah.
yang diadakan Bank Indonesia Pusat. Oh, ke sana lagi nanti Bu? Kemarin yang pas intinya final itu kami ke Jakarta. Itu selama 2 hari. Alhamdulillah saya lolos nasional, itu kami bertiga. Dari Kalimantan Selatan itu bertiga. Dan nanti bootcamp itu sama tadi kayak inkubasi juga diajari lagi. Jadi karena ada spesifiknya ketika kita berhadapan dengan mentor atau desainer itu kan kita pasti dikurasi nih Mas, kekurangan ibu ini di mana, seperti itu. Nah itu nanti yang akan dimaksimalkan di inkubasi kami, insya Allah ini di beberapa bulan ke depan ini. Jadi sebelum kita inkubasi berarti kita sudah memperkenalkan lah ibaratnya kita produk kita presentasi dulu gitu ya, dewan juri gitu ya, Pak ini buat saya produk saya gitu ya Bu ya. Jadi kita setelah itu nantinya dinilai oleh para dewan juri gitu kan, ya baru kita diinkubasi seperti itu ya Bu ya. Kalau udah lolos nanti baru inkubasi. Inkubasi itu seperti sekolah lah ya. Iya, sekolah gitu. Untuk mendalami apa kekurangan kita. Itu pun juga kemarin kemarin itu 3 bulan ya Bu ya. Iya. Sekarang ini bisa berbulan-bulan juga nggak Bu? Kalau ini kayaknya enggak ya. Karena kan sudah istilahnya ini udah siap pakai, hanya memaksimalkan di satu titik aja. Satu titik ya, satu motif yang ada aja gitu ya. Iya. Dan mohon doanya juga Mas untuk teman-teman semua. Kebetulan saya dari Kemenperin ya, perindustrian juga. Dari Disnakerin. Saya mengikuti program namanya Binoti. Optimalisasi teknologi industri. Wah, mantap nih Bu nih. Tapi masih seleksi administrasi sih. Masih seleksi ya? Ya mudah-mudahan nih Bu. Februari ini insya Allah. Februari ini ya berarti ya? Pengumumannya Februari ini. Pengumumannya ya. Wah, mudah-mudahan ini bisa masuk lah gitu ya, masuk lagi. Jadi kadang info-info itu nggak sampai Mas, karena info itu biasanya kayak Kemenperin tuh ada IG. Jadi buat teman-teman, buat ini sih sekedar menambah wawasan, pantangi IG istilahnya yang berkesinambungan dengan produk kita, dalam arti dengan usaha kita. Pantangi di situ ketika mereka ada event-event apa, ikutin. Nggak usah takut dengan yang lain, nggak usah. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Masalah nanti kalah menang itu biasa. Itu nanti. Itu yang di atas ya yang nentukan. Yang penting kita ikhtiar, usaha dulu. Ikut dulu gitu ya. Coba dulu ya, cari pengalaman dulu ya Bu ya. Siapa tahu kita masuk ya alhamdulillah gitu kan ya. Itu yakin dan percaya. Ini suatu hal yang memang menjadi mendapatlah pelajaran dari Ibu Hanik ya buat Peri sendiri rekan-rekan ya, terutama kalau kita bergerak di bidang satu usaha, kita setidaknya tahu gitu ya, info ya rekan-rekan. Nah, jadi kita harus mengikuti lah semua semacam info-info yang ada gitu kan melalui Instagram misalnya tadi gitu ya Bu ya, supaya kita tidak ketinggalan ya kan, dan juga kita tahu bahwa di situ programnya ini sesuai dengan punya kita ya. Ya biasanya ya saya pernah alami juga seperti itu Bu. Kadang kawan sudah ikutan gitu kan, ternyata kawan melihat di Instagram juga dan saya pun telat dapat infonya gitu kan ya. Saya H-2 ini malah. Nah, H-2 gitu kan. Kawan-kawan sudah hari itu juga pengumumannya langsung dia daftar gitu kan ya. Nah, ternyata seperti itulah rekan-rekan, intinya kecerobohan kita sebenarnya gitu ya. Bukan kalian ya, Pri sebenarnya kemarin itu ya. Kecerobohan Peri dalam mendapatkan info gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada intinya kita harus selalu memfollow lah gitu ya, memfollow up apapun yang jangan sampai kita ketinggalan info tadi yang bergerak di bidang usaha yang sama ya. Itu sangat-sangat disayangkan loh, apalagi ini berdampak baik bagi produk kita ke depannya gitu ya Bu ya. Betul. Nah, itu sangat yang saya ambil contohnya dari Ibu Hanik tadi ceritanya. Karena kita harus membranding diri ya. Dalam arti branding awareness itu penting. Dalam arti kita ya betul-betul harus maksimal memperkenalkan produk kita. Iya, betul. Dan untuk teman-teman semua, sobat pendengar, jangan berkecil hati ketika produk kita di suatu tempat tidak diterima dalam mungkin alasan kok mahal ya. It's okay, enggak apa-apa. Dalam arti memang seperti itu. Kekalah kamu dengan itu, mereka nanti akan menemukan pangsa pasar tersendiri. Itu pasti. Jadi ketika orang tahu value kita, istilahnya value brand kita, value produk kita, mereka
yang istilahnya udah klik di situ pasti beli. Iya, Tanpa langsung. menawar. Tanpa menawar Tanpa rekan-rekan ya. menawar. Kalau Iya. menawar istilahnya itu udah biasa ya, Udah nggak biasa. apa-apa. Namanya kita berdagang Berdagang ya, ya, Bu ya. itu nggak apa-apa. Ada tuh. Tapi ya itu, jangan berkecil hati ketika produk kamu itu tidak diterima di suatu tempat. Masih ada pangsa-pangsa pasar dan segmen pasar yang lain. Iya. Nah, Yang jadi penting kita jangan patah semangat. iya, pokoknya semangat aja, percaya dengan usaha kita ini rekan-rekan. Ya. Insya Allah ini akan menghasilkan juga nanti ya. Di beberapa daerah lainnya mungkin ya Bu Betul, ya, atau iya. segmen pasar lainnya seperti itu. Ya kita tidak tahu gitu kan ya, bahwa orang menyukai ini atau tidak menyukai itu kan tidak tahu ya Bu Iya, ya. Nah, tapi tergantung konsumen ya kan. Betul. Nah, kalau konsumennya suka yang ini, kita mana tahu gitu kan ya. Nah, Iya. itu kan haknya juga dari para konsumen. Tapi setidaknya jangan berkecil hati lah intinya ya. Kalau punya kita tidak dibeli gitu kan ya. Iya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi infonya seperti itulah dari Bu Hanik tadi ya. Ya, betul. Yang satu lagi yaitu kita harus jaga komitmen, Iya. kita konsisten dan jangan patah semangat. Jangan patah semangat ya, intinya seperti itu ya. Iya. Jangan patah semangat dalam apapun itu. Kalau kita komitmen, kadang-kadang insya Allah akan lancar-lancar aja ya Bu ya. Insya Allah, amin. Contoh dari Ibu Hanik dari tahun 2018 sampai dengan 2024 masih bisa bertahan ya, dan juga alhamdulillah ya nantinya akan semakin naik juga ya Bu ya. Ada penghasilan juga dan juga yang lainnya gitu kan ya. Dan tentunya sampai ke daerah-daerah, ke pusat-pusat sana, ke Jawa-Jawa sana sudah mengikuti berbagai macam acara ekspor dan juga yang lainnya. Itu luar biasa rekan-rekan untuk memberikan suatu usaha kita ini supaya lebih dikenal oleh orang lain gitu ya Bu ya. Bu, kalau ini perkiraan nih kita ke usaha nih Bu. Dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak di produk Pian ini? Apakah memang ada yang lebih dominan dibeli orang lain gitu di tempatnya Galina Hewa ini? Kalau untuk saat ini yang paling best seller itu ada di Otter Sasirangan, Otter Ecoprint, Topi sama Fast. Itu ya? Iya, Fast nanti ada lah di IG kami itu Fast. Itu yang masih banyak istilahnya disukai sama konsumen itu warna indigo biru ini. Indigo biru yang itu ya? Iya, yang biru ini warna alam juga, dari tumbuhan indigo vera. Indigo vera. Nah, jadi itu kayaknya birunya seperti ya bagus lah gitu ya rekan-rekan kalau sudah jadi semacam kayak kain atau baju gitu ya Bu ya. Nah, sama kaos ini juga ini indigo. Indigo juga ya? Indigo vera semua. Nah, jadi kalau pewarna alami itu rekan-rekan memang warnanya seperti ini ya, tidak mencolok ya Bu ya. Iya, soft dia. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian ada yang kenapa deh warnanya kayak ini lah. Nah, kayak itu Bang, sudah warna alam gitu ya Bu ya. Nah, lebih soft gitu kan. Lain dengan pewarna kimia. Nah, kalau pewarna kimia kita tahu ya, sudah gejreng banget deh rekan-rekan ya. Dan itu nanti ada pangsa pasar tersendiri. Ada pasar tersendiri. Nah, itu ada pasar tersendiri loh rekan-rekan ya. Jadi kalau yang mau yang mana itu terserah ya. Itu tapi itulah usaha Sasirangan ini ya. Jadi ada bangsa pasarnya tersendiri ya. Walaupun sama di bidang Sasirangan, coba ada di dalamnya itu ada pasar tersendiri gitu ya Bu ya. Iya. Karena dari awal visi kami itu yaitu kita menciptakan produk yang sustainable dan eco-friendly. Sesuai SDGs ya. SDGs sekarang. Jadi kenapa global warming ini harus kita angkat, seluruh MKM maupun IKM itu kita harus memperhatikan itu. Jadi bahwa kita itu produk tidak hanya untuk hari ini, nextnya kita harus pikirkan untuk lingkungan gimana, terus apa istilahnya bisa didaur ulang atau tidak. Kita juga harus adalah kita kontribusi para IKM di situ harus ada. Betul tuh rekan-rekan ya, bukan hanya memanfaatkan dari alam aja gitu ya, tapi kita menghancurkan itu semua enggak ya Bu ya. Jangan sampai ya. Jadi kita saat ini yang memang lagi gencar-gencarnya global warming, jadi istilahnya ya udah kita ambil walaupun itu hanya presentasinya sedikit tidak apa, tapi yang penting kita udah ada ikhtiar di situ untuk anak cucu kita loh nantinya. Iya, jangan sampai dihabiskan pada kita aja gitu ya Bu ya. Nah, jadi kita harus berpikir jauh ke depan ya untuk anak cucu ini gitu ya Bu ya. Nah, jadi supaya pekerjaan seperti ini rekan-rekan nantinya ada lagi ya di zaman-zaman mereka gitu ya Bu ya. Nah, karena itu sangat penting loh untuk mewariskan ini semua gitu kan ya. Karena ini sangat-sangat
bagus ya kalau kita sampai ada ke anak-anak cucu kita ya Bu ya, Amin, memakai amin ya seperti Rabbal ini, alamin. amin ya. Iya. Karena kan semakin maju zaman ini semakin banyak lagi nih hal-hal yang terbaru gitu ya, Iya, tampil gitu ya Bu iya ya. Nah jadi betul. setidaknya kita mulai dari sekarang itu sudah harus mewariskan ini semua rekan dengar. Iya betul. Nah karena semakin ke sini semakin kayaknya agak-agak susah deh cari yang muda-mudi ini untuk bergelut di bidang sasirangan gitu ya Bu ya. Iya. Nah kita tahu kan semuanya yang sudah lumayan senior biasanya gitu kan ya, yang mengikuti ini walaupun kita tahu gitu ya, anak-anak muda juga sempat belajar, cuman Iya. mereka ini mengkondisikannya ini supaya jadi usaha itu jarang gitu kan Iya, ya. makanya itu tugas-tugas kita ya. Iya tugas-tugas para Tugas pelaku dari IKM. semua stakeholder, Hmm, tugas dari para IKM, iya, tugas dari seorang ibu, nah betul. seorang ibu juga, Nah, bahwa intinya kita harus ngasih mindset ke anak-anak. heeh, Mohon maaf, bukannya kita memandang, oh kamu tidak boleh kerja di kantoran, tidak. iya, Itu kan itu nanti takdir ya takdir istilahnya. ya. Tapi setidaknya mulai sekarang kita harus change mindset bahwa kita harus bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri Iya, betul seperti ya. itu. Untuk Karena orang orang-orang tua ini di Kabupaten Tanah Lot saya lihat rata-rata pengrajin banyak, banyak ya, Bu ya. banyak. Pasti anak-anak nanti bisa Bisa ya, sebenarnya, tergantung lagi kembali ke orang tua kitanya ya, kitanya gitu kitanya ya, masing-masing. nah seperti itu. Kita kasih wawasan lah, insya Allah. Iya, Tapi kalau mereka udah memilih pilihan yang lain itu mah udah lagi ya, bukan bukan wewenang kita. wewenang kita, dia punya Istilahnya hak coba ya, Bu dulu ya. lah ya, kita Coba coba dulu gitu dulu kan ya. mengenalkan ke para pemuda Gen Z Heeh, bahwa istilahnya melestarikan wastra lokal itu penting. Itu tugas mereka iya, nanti. Kalau yang senior-senior ini istilahnya udah kita nggak bisa berkecimpung di situ, heeh, Gen milenial, Gen Z itu tugas mereka. iya, Karena saat ini inovasi itu ada di mereka, gitu loh. iya, Kalau orang tua itu istilahnya, ayo kita support, iya, kita mensupport, tapi untuk berpikir dan membuka wawasan itu di anak-anak. iya, anak-anak ya. Sekarang ini seperti itu ya, ada Iya, pembagian tugasnya, Bu ya. iya, Jadi kalau untuk berpikir ke arah yang lebih kreatif itu kita mengandalkan ke anak-anak lah gitu ya. iya, Sama kayak betul. Ibu Hadik nih, gitu ya. Tadi kan yang si desainer lah gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah, Itu amin. si putrinya gitu ya. Oke, Rekan-rekan di one set tadi, maksudnya iya, kita ke one set tadi rekan-rekannya itu ada pembagian tugasnya dari Ibu Hanik sama putri beliau ya. iya, Nah, jadi situ ya rekan-rekan penanamannya lah gitu ya Bu ya, iya, penanaman sebuah karya ini kepada anak-anak kita gitu ya Bu sepertinya. Nah, itu yang bisa kalian contoh rekan-rekan dari Ibu Haning gitu kan ya. Kalau ada keahlian di bidang sepertinya kayak sasirangan ya, setidaknya kita juga bisalah mengajarkan itu semua ya. Jangan iya, terpaku di kita-kita aja gitu ya Bu ya. betul, Nah, betul. gitu. Supaya anak-anak kita juga tahu nih dan bisa mengolahnya lebih dalam lagi pada saat mereka nantinya berkecimpung di produk itu juga. Iya, Nah, betul. itu. Aduh, banyak nih sebenarnya ya. Dan intinya itu tadi, Intinya itu tadi. jangan berhenti untuk Nah, berinovasi. jangan berhenti untuk Kita berinovasi. inovasi bikin produk, masalah nanti itu Diterima atau pasar enggak? diterima atau tidak itu wallahu alam ya. Walau alam. Hanya yang penting kita usaha dulu. Usaha dulu ya. Usaha dulu Bikin dan aja dulu ya, kedengar. bikin dan intinya satu, jangan melupakan identitas kita masing-masing brand. Pertama, terus kedua, riset pasar tadi itu penting. Jadi ketika kita bikin produk jangan asal bikin. Iya. Oh, ini pasarnya seperti ini. Kita Coba coba dulu. masuk di situ. Istilahnya untuk saat ini gencar-gencar juga dari stakeholder yang terkait seperti Disnaker, Diskop dan lain-lain, bahwa ada kayak pelajaran untuk ekspor juga, kita menuju ke sana juga. Jadi istilahnya kita harus siap. Harus siap untuk istilahnya nanti suatu saat kalau Kabupaten Tanah Laut ini menuju ke sana, kita semua udah siap. Sudah siap ya. Saya rasa di sini banyak banget kan, seperti ada pengusaha-pengusaha muda ya. Ya, Saat ini di sini banyak nih saya lihat pengusaha luar biasa. luar biasa ya. Jadi harus saling kolaborasinya, kita tukar pikiran, tukar ilmu kita tularkan ke siapapun itu berkah buat kita. Buat kita. Semakin banyak ilmu kita turunkan ke orang-orang lain, semakin kita pandai dan pintar sekalinya seperti ini. Kita pasti tahu. Kelebihan kekurangannya nanti tahu kita. Iya, Semakin kita kasih ke orang lain. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Iya. Nah, ini tips ya dan juga semacam pengetahuan lah dari Bu Hanik untuk kita semua gitu kan ya dalam hal mengelola suatu usaha gitu ya Bu ya. Nah, jadi buat kalian semua jangan berkecil hati dulu gitu kan ya. Jalani aja terus ya apapun itu usaha kalian. Kalaupun ada
kayak apa ya lah, ada ketidakpayuan lah gitu ya. Tapi kita harus riset juga pasarnya seperti apa. Nah, jadi nantinya kita akan masuk ke situ rekan dengar ya. Itu yang menjadi hal yang menjadi kita harus bisa gitu ya mengelola ini semua ya. Jadi kita harus ada pengalaman-pengalaman yang lebih untuk mengelola usaha di bidang sasirangan seperti ini ya. Dan jangan takut untuk bertanya. Ah, betul Bu. Jangan Iya. takut untuk bertanya, dalam arti kita harus punya istilah guru ya, guru atau mentor yang kita anggap mereka, oh itu loh ada yang sudah duluan bisa, kita tanya aja. Ketika kita praktek sesuatu di pewarna atau oh kok kayak seperti ini, kita konseling aja. Konseling aja. Jangan takut lah ya. Jangan takut. Intinya apapun itu, oh kok nanti kita takut ATM ya, ada namanya amati, tiru, modifikasi. Tapi kita nggak usah takut. Setiap brand yang istilahnya ada di pasaran lama-lama nanti pasti sama. Tapi pesan saya kalau bisa be leader not follower. Dalam arti bahwa kita inovasi duluan. Ya. Semua pengrajin IKM di Tanah Laut ini sudah luar biasa. Mereka saya lihat tuh mereka banyak inovasinya. Jadi inovasi masalah orang meniru itu nggak masalah. Setidaknya kita jadi inspirasi. Ya, betul ya. Nah, karena memang itu tadi tujuan ATM ya kan. Nah, karena kita menjadi inspirasi, makalah kita tiru gitu ya dan modifikasi rekan-rekan ya. Jadi itulah apa intinya juga ATM ya. Nah, jadi jangan sampai juga sama gitu kan ya Bu ya. Tapi kita harus tiru modifikasi juga. Nah, jadi kita apa ya lah obrak-abrik lah dulu gitu kan ya. Kita dapatkah yang mana kita senangi ya disitulah kita maksimalkan ya Bu ya. Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi ATM tadi ya sangat penting rekan-rekan. Bu, ini waktunya nih lebih dari sudah 1 jam kita ya. Ternyata ya tidak terasa. Tapi kita ke Disnakerin nih Bu, kita mau nyenggol-nyenggol Disnakerin. Apa nih peran dari Disnakerin Bu? Tadi kan sudah banyak nih yang Ibu kan. Apakah memang produk-produk Ibu juga dibawa di suatu acara gitu kan, pameran ataupun juga yang lainnya? Kita tahu kan dulu ada di acara Manunggal gitu kan ya. Ini dibawa juga kah gitu? Alhamdulillah kita waktu itu Manunggal ya di mana-mana. Iya, di mana-mana. Saya sebagai saat itu masih sebagai koordinator di IKM Jorong. Jadi kami keliling. Kami ikut dan sebagian nanti barangnya dibawa di Disnakerin kalau kita ada waktu sekiranya tempatnya itu istilahnya bisa kita dekat lah, kita ikut, para IKM ikut sebagian. Kalau enggak nanti barang itu ada di mobilisasinya ini di Kranasda ya. Di Kranasda. Dan untuk Disnakerin itu sendiri istilahnya udah mengasih pendampingan ke kami IKM dalam arti mungkin dari legalitas dari produksi itu karena industri itu masuknya di Disnakerin, jadi dari istilah proses itu mereka nanti mendampingi Mas. Ada wadahnya di Disnakerin itu sendiri. Oke, jadi sudah lengkap ya rekan-rekan di tempat Ibu Hanik ya Bu ya, dari segala perizinan ya Bu ya. Alhamdulillah saya sudah haki. Oh ya sudah haki, jadi tidak diambil orang lagi gitu kan ya. Tidak mungkin lah gitu kan ya. Karena kalau ngikuti event di luar sana syarat utama harus haki. Iya, oh iya betul ya Bu ya, harus itu ya jadi persyaratan ya Bu ya. Harus haki, terus habis itu untuk teman-teman yang IKM di luar sana yang belum merapat ke Disnakerin maupun stakeholder yang lain, silahkan datangi. Mungkin karena jangkauannya itu terlalu jauh. Jangan berkecil hati lagi ya. Datengin, istilahnya cari info ke teman-teman. Kalau ingin apa, istilahnya nanti kan misalnya gini, saya kok nggak bisa dibawa warnaan ini atau saya nggak bisa mengurus legalitas ini, pasti nanti dibantu. Jadi intinya kita terbuka ya rekan-rekan ya dengan pemerintah ini gitu ya. Jadi kalau kita membuka diri, kita mau ke tempat pemerintah gitu ya, semacam ke Disnakerin gitu kan untuk mencari sebuah solusi untuk usaha kita, izin kah ataupun yang lain gitu kan ya. Kita harus membuka diri dulu gitu kan ya. Jadi jangan kalian ini jangan berharap dinas-dinas itu turun langsung gitu ya, langsung ke tempat kita, enggak biasanya gitu ya Bu ya. Jadi kita itu semacam kalau dari desa itu usaha kita langsung ke desa biasanya gitu ya, cari-cari ada perpanjangan tangannya gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian berharap dari dinas langsung ke tempat itu jarang biasanya gitu ya. Soalnya kan
kadang kan nggak terekod kan. Iya, betul. Istilahnya di dinas itu kan yang terekod aja. Iya. Itu pun perpanjangan dari desa-desa ya. Iya. Jadi kalau teman-teman istilahnya ingin bergabung, silahkan aja datang, nggak usah takut. Kan Iya. kadang orang udah takut dulu, Iya, ke kantor betul. nih kayak apa, seperti itu. Istilahnya itu Takut sih. dia seperti itu. Syaratnya aku jauh banyak benar lah jar. Bingung mah isinya jar. Sebenarnya nanti pasti dibantu dan didampingi sampai selesai. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Jadi ini banyak loh padahal IKM dan UMKM yang ada di luaran ini, di tanah laut terutama gitu kan ya. Tapi ya itu tadi jarang maunya langsung datang ke destinasi itu. Ya itu tadi takutnya ngisi-ngisi yang lain gitu kan. Padahal di sana sudah dibantu ya. Kalau kita terbuka insya Allah kita dibantu di sana rekan-rekan ya. IKM untuk maju dan segalanya itu hak mereka. Iya. Dari dinas pun sudah ada alokasi ya di situ. Istilahnya ketika minta bantu dalam hal-hal tertentu, monggo silahkan datang aja secara legalitas maupun nanti pendampingan apapun itu. Jadi itu hak kita. Tidak ada perbedaan dimanapun, sama. IKM itu sama. Seluruh kabupaten Tanah Laut semua IKM-nya sama. Sama aja ya. Kedudukannya sama ya. Nggak ada stratanya sih. Strata ya. Kalau kalian di bidang makanan yang paling atas benar ya kada jual lah. Sama aja ya, sasirangan. Jangan memandang ke situ. Istilahnya jangan takut lah. Istilahnya kalau mau merapat aja. Apa sih yang diperlukan, terbuka aja. Terbuka aja ya. Kalau kalian mau izin ya silakan ya kan. Kalau mau tanya-tanya atau ikut di grupnya IKM ya boleh ya. Ini kan ada grupnya kan di WhatsApp apa segala aja ya. Siapa tahu di situ ada informasi-informasi rekan-rekan yang kalian dapatkan gitu kan ya. Apalagi di Jawet Kopi tuh biasanya kan kemarin itu banyak banget tuh yang berbagi bikin masker gitu kan dulunya dalam sebuah forum di WhatsApp itu gitu ya. Nah seperti itulah. Jadi pada intinya kita harus jangan takut untuk mengurus izin apapun segalanya. Itu intinya nantinya akan dipermudah rekan-rekan ya. Nah jadi seperti itu. Kalau kada hakun juga daftarkan aja ke desa ya kan ya Bu ya. Desa nanti membantu untuk perpanjangan tangan. Iya, seperti itu ya. Kalau supat kah gitu kan ya. Siapa tahu gitu kan. Sekarang pun banyak wadah juga komunitas kewirausahaan. Kebetulan kami juga pengurus di GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Kalau memang nanti takut dulu ke dinas, silakan datang ke kami dulu. Gitu ya, nanti ada ketua kami, ada sekretaris juga. Di mana tuh Bu? Sekretariatnya ada di Atu-Atu. Oh, di Atu-Atu ya. Mungkin beliau sudah duluan ya kemarin ya, udah talkshow di sini Pak Heri Winardi Bandung Presto. Oh, Bandung Presto. Ya, sudah datang sini beliau sekretaris. Kalau ketuanya itu ada Bu Rini Julianingsih. Oh, iya. Kalau untuk saya sendiri kebetulan bendahara. Oh, bendaharanya. Jadi kalau takut ke dinas silahkan ya itu tadi. Mau kemana dulu nanti istilahnya akan disalurkan. Nah, seperti itu ya intinya rekan-rekan ya. Kalau kalian mau bikin suatu izin ya ataupun yang lain lah pokoknya tanya-tanya ada di situ JKN ya Bu ya. Iya betul. Nah, jadi langsung aja ke Atu-Atu ya, cari aja di situ ada insyaallah. Ada sekretariatnya ya. Jadi kalau kalian itu yang mewadahi IKM juga ya. Yang ada di tanah laut ini rekan-rekan ya. Ini sangat penting loh kita tahu gitu kan ya Bu ya. Karena memang informasi-informasi seperti ini jarang-jarang kita tahu gitu ya. Apalagi IKM yang ada di luar sana. Dan melalui siaran radio ini mudah-mudahan bisa mensosialisasikan ini semua gitu kan. Iya, ya untuk kita semua. Nanti ini ada juga yang paling dekat ada kurasi juga. Oh iya, aku kurasi ya. Izin ya saya promosikan apa-apa Bu, juga. ini bagus loh buat kita untuk semua. Untuk teman-teman yang udah legalitasnya lengkap, silahkan apply atau submit aja nanti di Kurasi Bank Indonesia. Paling lambat di tanggal 11 Februari. Silahkan nanti ada kok kami kemarin sudah share di grup-grup itu. Oke. Nah, ini karena penting ya. Itu tadi kembali ke benefitnya luar biasa, pendampingannya juga. Iya, nah itu akurasi ya tadi ya Bu ya. Iya, akurasi. Nah ini ada beberapa IKM yang sudah ikut ya di tanah laut ya. Sudah. Banyak nih lumayan kemarin yang sudah datang ke sini juga sudah ikut kemarin. Tapi lupa siapa nama beliau. Kami ada 6 yang lolos di tahun 2023 termasuk saya. Itu ada KMC, ada Bunga Sasirangan, Almana Sasirangan, ada Mudi Snack, Mbak Maulida Tunisa. Nah itu. Terus yang satunya ada Faiza, itu Burina. Faiza ya Burina kemarin yang orang Tagisong itu. Iya. Di seperti Purun. Iya, Purun ya, Purun Sasirangan itu ya Bu ya. Nah, itu ya rekan-rekan ya yang mengikuti akurasi dari Bank Indonesia ya. Ini sangat-sangat bagus loh. Apalagi nih sampai ke untuk menuju ke sana itu agak susah sebenarnya. Iya Bu ya. Penuh perjuangan. Ada apa ya?
Yang terpenting tipnya satu aja, itu ada presentasi. Nah, kita harus kuatkan di presentasi. Istilahnya kita pede aja, gitu batas waktu Mas. Kalau dulu itu 10 menit. 10 menit. Jadi di situ presentasi itu kita cari yang penting-penting aja. Nanti pun dan untuk kurator atau dewan jurinya itu dari luar daerah Mas. Mereka pakai eksternal. Jadi bukan dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi eksternal itu lebih ini, jadi nggak ada lah istilahnya. Oh ini siapa enggak. Jadi nggak ada yang orang dalam tuh. Kalau untuk fashion nanti ada desainer terkenal yang diundang. Kalau untuk kuliner nanti ada chef. Kalau kemarin tuh chef Bara. Ya kalau nanti untuk tahun ini kurang tahu juga. Jadi memang sudah ada yang expert di bidang itu masing-masing. Nah seperti itu ya rekan-rekan. Jadi jurinya pun dari orang luar juga ya. Nah, ini penjelasan yang sangat penting kita dapatkan ya di pagi hari ini untuk menunjang usaha kita ya. Siapa tahu ada yang berminat gitu ya, langsung aja tuh. Ada di WA IKM ya, Bu ya? Grup IKM ada, grup IKM ada, UMKM ada, GKN ada. Pokoknya di situ aja pokoknya. Ikutin aja ya, siapa yang mau ikut ya silakan ya. Nah, itu. Bu, nih kayaknya kita sudah di penghujung acara deh, Bu ya. Nanti itu juga kalau teman-teman mau datang ke galeri kami itu ada di belakang kantor Samsat Desa Panggung. Oh, Desa Panggung, Bu. Iya. Silakan datang aja. Desa Panggung ya, rekan-rekan ya. Oke, di sana ya. Nah, Bu, ini terakhir nih, silakan biar promosiin, Bu. Sekalian tadi alamatnya tadi juga sampaikan. Siap untuk ini promosi dan close statement saya hari ini ya. Terima kasih. Nah, untuk produk bahwa untuk produk Galina Hewa itu sendiri yaitu ada kain sasirangan maupun ekoprint dan ada produk jadinya mulai dari kaos, sajadah ya, ini ada sajadah traveling, sajadah traveling ya, ada topi, ada kerudung dan ada beberapa nanti istilahnya by request. Kalau baju yang sudah jadi ada juga di rumah. Ada juga. Nah, nanti kalau mau request desain tersendiri nanti didesain sama tim kami juga. Jadi bisa order desainnya. Request bisa motif juga bisa request, warna juga request. Seperti itu. Dan silakan kunjungi website kami maupun IG kami Galina Hewa Official atau datang langsung ke galeri kami yaitu di Jalan Kamarate, belakang kantor Samsat, Desa Panggung. Desa Panggung. Dekat aja, masih di Pelihari ya. Masih aja di Pelihari ya rekan-rekan ya. Di belakang Samsat ya berarti ya, di perumahan itu ya kayak enggak ya sebelumnya ya Bu ya? Sebelumnya, jadi pas di belakang pagar Samsat. Pas di situ ya rekan-rekan. Ada juga produk-produk kami ada di KPP 2KP itu yang pajak. KP2KP pajak ya. Ada pajak juga, ada produk-produk contoh kalau mau lihat sampel-sampelnya di situ ada juga. Ada juga ya. Iya. Nah jadi banyak ya rekan-rekan ya yang kalian lihat di sini ya kan, ada di KP2KP, di tempat ibunya ada, ya di beberapa event-event nantinya juga ada ya kan ya. Jadi sisa kalian cariin aja. Ya pokoknya itulah tadi ya kan produk-produk yang ada di Galina Hewa. Nih belum secara rinci rekan-rekan, pertanyaan peri pun juga masih banyak nih yang kayaknya belum peri kan. Cuman ini sangat-sangat penting tadi yang disampaikan Ibu Hanik ya kepada kawan-kawan itu yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Ini waktu karena memang Bu tidak cukup gitu berbicara 1 jam saja padahal ya kan. Tapi ini banyak nih masih yang belum disampaikan, yang mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya lah ya. Insyaallah, amin. Ya nantinya ada Ibu datang lagi ke sini, kita memperdalam lebih ya ini ya. Ya setidaknya kita sudah tahu ya rekan-rekan bahwa di Galina Hewa ada ini semua produk-produknya ya. Jadi kalian bisa buy order request tadi ya. Iya. Bu, terima kasih sudah datang ke sini. Mudah-mudahan usahanya Ibu selalu lancar ya kan dan bisa ikut di acara-acara apapun dengan mudah dan selalu menang gitu ya, dan membawa pengalaman dan juga yang hal-hal yang bagus buat kita semua yang bisa Ibu sampaikan kepada kami juga di sini di Radio Tuntut Pandang dan juga kawan-kawan di IKM yang lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalau di jalan ya tegur sapa aja kita Ibu ya. Insyaallah. Iya. Siap. Oke, dengar sampai di sini saja ya, karena memang waktu kita nih langsung hampir sudah 1 jam ya kan. Sudah 1 jam malah ini ya lewat nih ya. Kita akan bertemu lagi di hari Selasa dengan narasumber yang berbeda ya. Nah, ya mohon maaf nih kita agak lewat kita kan ya. Tapi itu sangat seru ya sebenarnya rekan-rekan berbicara IKM yang berbeda sasirangan ini Bu sebenarnya gitu kan ya.
Oke, saya yang bertugas di kesempatan pagi hari ini rekan dengar Muhammad Ferry mohon pamit dan juga Ibu Di Timur Permata. Iya, mohon pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.